Dasar gembel. Siapa yang berani memerintahkan gembel seperti kamu masuk ke lobi kantor ini? Get out of here now, you dirty tramp! Satpam, tolong sekarang usir dan bawa pria gembel ini keluar. Di bawah terik matahari kota Surabaya yang tak pernah benar-benar ramah, sebuah persimpangan jalan raya menjadi saksi kehidupan banyak orang. Klakson bersahut-sahutan, deru mesin tak pernah berhenti, dan asap knalpot bercampur debu beterbangan, menciptakan udara panas yang menusuk dada. Lampu lalu lintas berdiri tegak di tengah persimpangan, mengatur nasib ribuan kendaraan, dan tanpa disadari, juga mengatur nasib seorang pemuda lusuh bernama Sony. Setiap kali lampu merah menyala, Sony melangkah maju dari tepi jalan. Di tangannya ada sebuah botol semprot berisi air sabun yang warnanya sudah keruh, dan sehelai lap kain kumal yang warnanya sulit ditebak, antara abu-abu dan coklat. Itulah modal hidupnya. Tak lebih, tak kurang. Sony bukan pengemis. Ia juga bukan pemaksa. Ia berdiri dengan tubuh kurusnya yang dibalut kaos lusuh dan celana yang sudah memudar warnanya, menunggu momen yang sama setiap hari, detik-detik ketika kendaraan berhenti dan waktu seolah melambat. Dengan gerakan pelan, ia mengangkat tangan, memberi isyarat sederhana kepada pengendara di depan. Tatapannya tidak menantang, tidak memohon berlebihan. Hanya sebuah pertanyaan tanpa suara. Bolehkah? Sebagian pengendara pura-pura sibuk menatap ponsel. Sebagian lagi menggeleng tanpa membuka kaca. Ada juga yang memalingkan wajah, seolah Sony tak pernah ada. Namun Sony sudah terbiasa. Ia tak pernah marah, tak pernah mengumpat. Ia hanya melangkah mundur satu langkah, lalu beralih ke mobil berikutnya. Baginya, penolakan adalah bagian dari hidup, sesuatu yang harus diterima dengan dada lapang, sama seperti panas matahari yang membakar kulitnya setiap hari. Sendal yang ia kenakan sudah aus. Bagian tumitnya tipis, bahkan nyaris berlubang. Setiap melangkah di atas aspal panas, Sony bisa merasakan sengatan menjalar ke telapak kakinya. Namun ia tetap berdiri tegak. Ia tahu, jika ia menyerah pada rasa perih, maka hari itu tak akan menghasilkan apa-apa. Saat seorang pengendara mengangguk, sekecil apapun anggukan itu, wajah Sony langsung berubah. Ada senyum tipis yang selalu muncul. Senyum tulus yang tidak dibuat-buat. Ia segera menyemprotkan air ke kaca depan mobil, lalu mengusapnya dengan penuh kehati-hatian. Gerakannya cepat, namun rapi. Tidak sembarangan. Tidak asal-asalan. Ia membersihkan kaca itu seolah-olah kaca tersebut adalah satu-satunya hal yang harus ia jaga hari itu. Setiap sudut ia lap dengan teliti, setiap bekas air ia hilangkan. Bagi Sony, pekerjaan sekecil apapun tetaplah pekerjaan, dan pekerjaan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Di balik lalu lintas yang padat, tak banyak orang yang benar-benar memperhatikan pemuda itu. Mereka hanya melihat bayangan sekilas, seorang anak jalanan lain, seorang pemuda miskin yang mengais rezeki di lampu merah. Namun tak seorang pun tahu bahwa di balik tubuh lusuh itu, tersimpan tekad keras untuk bertahan hidup dengan cara yang jujur. Sony tidak pernah meminta lebih. Ia tidak menentukan tarif. Ia menerima apapun yang diberikan. Koin, lembaran uang kecil, atau kadang hanya ucapan terima kasih singkat. Ketika lampu hijau menyala, ia segera menyingkir, memberi jalan bagi kendaraan yang mulai bergerak. Angin dari mobil yang melaju kencang menerpa wajahnya, membawa debu dan panas. Namun Sony hanya mengusap keringat di dahinya, lalu kembali ke tepi jalan. Di sanalah ia berdiri. Menunggu lampu merah berikutnya. Menunggu kesempatan berikutnya. Hari demi hari, rutinitas itu terulang tanpa perubahan. Pagi, siang, bahkan sore hari, Sony tetap berada di persimpangan yang sama. Kadang hujan turun tiba-tiba, membuat bajunya basah dan dingin. Kadang panas begitu menyengat hingga kepalanya terasa berdenyut. Namun ia tetap datang. Karena bagi Sony, persimpangan itu bukan sekadar jalan raya. Itu adalah tempat ia menggantungkan hidup. Tempat ia menukar keringat dengan sesuap nasi. Di sela-sela menunggu lampu merah, Sony sering menatap kendaraan-kendaraan mewah yang berhenti di depannya. Mobil-mobil dengan kaca gelap, bodi mengilap, dan suara mesin yang halus. Ia tak iri. Ia hanya bertanya dalam hati, seperti apa rasanya duduk di dalam sana, di balik kaca bersih yang setiap hari ia lap dengan tangannya sendiri.
Namun pertanyaan itu tak pernah lama tinggal di pikirannya. Hidup mengajarkannya untuk fokus pada hari ini, bukan pada mimpi yang terlalu jauh. Ketika matahari semakin tinggi, keringat mengalir di pelipisnya. Lap kain di tangannya semakin basah dan berat. Namun Sonny tetap berdiri di posisinya, menunggu lampu merah kembali menyala. Ia tahu, di persimpangan ini, tak ada jaminan. Tak ada perlindungan. Tak ada yang benar-benar peduli. Yang ada hanyalah dirinya sendiri, dan keyakinan bahwa kerja keras, sekecil apapun, lebih bermartabat daripada mengulurkan tangan tanpa usaha. Dan tanpa ia sadari, di antara ratusan mobil yang berhenti setiap hari, ada satu pasang mata yang mulai memperhatikannya. Namun hari itu, bagi Sonny, hanyalah hari biasa. Hari di mana ia kembali berdiri di lampu merah. Hari di mana hidup terus berjalan, tanpa ia tahu bahwa takdir sedang pelan-pelan mendekat. Suatu pagi, ketika matahari baru naik setinggi atap gedung-gedung kota Surabaya, persimpangan itu kembali dipenuhi kendaraan yang berhenti serempak saat lampu merah menyala. Klakson terdengar bersahutan, udara panas mulai mengendap, dan Sonny kembali berdiri di tempat yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Ia melangkah pelan mendekati barisan mobil yang berhenti di garis putih aspal. Tatapannya menyapu satu persatu kaca depan kendaraan, mencari isyarat kecil, anggukan kepala, senyum singkat, atau sekadar tatapan yang mengizinkan. Di barisan depan, sebuah mobil berwarna gelap berhenti tepat di hadapannya. Sonny mengangkat tangannya, memberi isyarat sopan seperti biasa. Tak ada suara. Tak ada paksaan. Di balik kemudi, duduk seorang pria paruh baya dengan rambut yang mulai memutih di pelipis. Wajahnya tenang, sorot matanya teduh. Pria itu menatap Sonny sejenak, lalu mengangguk pelan sambil tersenyum tipis. Anggukan kecil itu cukup. Sonny segera mendekat. Ia menyemprotkan air ke kaca depan mobil dengan hati-hati, lalu mengusapnya menggunakan lap kain yang selalu ia genggam. Gerakannya terukur, tidak terburu-buru, seolah ia tahu waktu lampu merah terbatas namun tetap ingin memberikan hasil terbaik. Di dalam mobil, pria paruh-baya itu, Bapak Widodo, tidak langsung memalingkan pandangan. Ia memperhatikan cara Sonny bekerja. Bukan hanya gerak tangan, tetapi juga ekspresi wajahnya. Tak ada raut terpaksa. Tak ada keluhan. Yang ada hanyalah kesungguhan. Setiap sapuan kain terlihat rapi. Setiap tetes air dibersihkan hingga kaca kembali bening. Saat lampu hijau menyala, Sonny segera mundur selangkah. Ia mengangguk kecil sebagai tanda terima kasih. Bapak Widodo membalasnya dengan senyum yang sama, hangat, tanpa kata. Mobil itu pun melaju meninggalkan persimpangan. Bagi Sonny, kejadian itu tak berbeda dari ratusan interaksi lain yang ia alami setiap hari. Ia sudah terbiasa dengan wajah-wajah yang datang dan pergi. Ia tak pernah mengingat nomor polisi, merek mobil, apalagi wajah pengendaranya. Baginya, yang penting hanyalah bekerja. Hari itu, ia kembali berdiri menunggu lampu merah berikutnya. Namun bagi Bapak Widodo, pertemuan singkat itu meninggalkan kesan. Di dalam mobil, ia masih sempat menatap kaca depan yang kini bersih dan berkilau. Ada sesuatu yang mengusik pikirannya, bukan tentang kaca itu, melainkan tentang pemuda kurus yang membersihkannya dengan penuh tanggung jawab. Hari berganti. Esoknya, di waktu yang hampir sama, Bapak Widodo kembali melewati persimpangan itu. Lampu merah menyala, dan mobilnya berhenti di barisan depan, lagi-lagi tepat di tempat yang sama. Di luar, Sonny kembali muncul dari tepi jalan. Dengan gerakan yang sama, Sonny mengangkat tangan, memberi isyarat sopan. Ia tak mengenali mobil itu. Baginya, semua mobil tampak serupa. Bapak Widodo mengangguk kembali. Sonny pun membersihkan kaca depan mobil itu seperti hari sebelumnya. Tidak lebih cepat, tidak lebih lambat. Dengan ketelitian yang sama, Bapak Widodo kembali memperhatikannya. Ia melihat bagaimana Sonny berhenti sejenak untuk memastikan sudut kaca benar-benar bersih. Ia melihat bagaimana pemuda itu mundur rapi saat lampu hijau menyala, tanpa menghalangi jalan. Hari itu, Bapak Widodo meninggalkan persimpangan dengan perasaan yang aneh, sebuah rasa hangat yang sulit dijelaskan. Dan tanpa disadari oleh keduanya, kebiasaan itu mulai terbentuk. Hari demi hari berlalu. Di persimpangan yang sama, di jam yang hampir sama, mobil Bapak Widodo kembali berhenti, dan Sonny kembali mendekat. Setiap kali,
Sony selalu meminta izin. Setiap kali, Bapak Widodo selalu mengangguk. Tidak pernah ada percakapan. Tidak pernah ada pertanyaan. Tidak ada nama yang disebut. Hanya anggukan, senyum, dan kerja yang dilakukan dengan tulus. Sony tetap menjadi Sony, pemuda lusuh yang berdiri di lampu merah. Ia tidak pernah menyadari bahwa ia sedang membersihkan kaca mobil orang yang sama. Baginya, pengendara hanyalah bagian dari rutinitas yang silih berganti. Namun di dalam mobil, Bapak Widodo mulai mengenali sosok itu. Ia tahu persis posisi berdirinya. Cara ia mengangkat tangan. Bahkan cara ia melipat lap kain setelah selesai bekerja. Di tengah hiruk-pikuk kota, pertemuan mereka selalu singkat. Tak lebih dari 1 menit. Namun menit-menit itulah yang perlahan menumbuhkan perhatian. Sony tidak tahu bahwa ada mata yang memperhatikannya dengan penuh pertimbangan. Ia tidak tahu bahwa setiap gerak kecilnya sedang dinilai. Bukan untuk dihakimi, tetapi untuk dipahami. Baginya, hari-hari tetap sama. Lampu merah menyala. Ia bekerja. Lampu hijau menyala. Ia menyingkir. Namun tanpa ia sadari, di persimpangan itu, sebuah hubungan diam-diam sedang terbentuk. Bukan hubungan yang terucap. Bukan hubungan yang disadari. Hanya 2 manusia dari dunia yang berbeda, dipertemukan berulang kali oleh lampu merah. Tanpa nama, tanpa janji, tanpa tahu bahwa pertemuan sederhana ini kelak akan mengubah hidup salah satunya. Waktu tidak pernah benar-benar berhenti di persimpangan itu. Hari demi hari berlalu, berganti dengan ritme yang sama. Lampu merah menyala, kendaraan berhenti, lalu bergerak kembali saat lampu hijau mengambil alih. Bagi kebanyakan orang, persimpangan itu hanyalah titik singgah sementara. Namun bagi Sony, tempat itu adalah dunia kecil yang menentukan apakah ia bisa makan hari ini atau tidak. Tanpa ia sadari, 2 bulan telah berlalu sejak pertama kali ia membersihkan kaca mobil pria parubaya itu. Setiap pagi, di jam yang hampir sama, Sony sudah berdiri di sudut persimpangan. Kadang sebelum matahari benar-benar naik, kadang saat cahaya pagi mulai memantul di kaca-kaca gedung. Tubuhnya semakin kurus, namun langkahnya tak pernah goyah. Ia tetap datang, tetap berdiri, tetap bekerja. Dan hampir setiap pagi pula, mobil yang sama kembali berhenti di depannya. Sony tak pernah menghitung berapa kali ia membersihkan kaca mobil itu. Baginya, semua mobil hanyalah deretan logam yang berhenti dan pergi. Ia tak mengingat wajah pengendara, tak mengingat warna mobil, apalagi nomor platnya. Yang ia ingat hanyalah rutinitas, memberi isyarat, menunggu izin, lalu bekerja. Ia selalu melakukan itu dengan cara yang sama. Mengangkat tangan perlahan, menunggu anggukan, menyemprotkan air, mengusap kaca dengan lap kain yang makin menipis, mundur saat lampu hijau menyala. Namun di balik kaca mobil itu, Bapak Widodo tidak pernah abai. Dari hari ke hari, ia mulai mengenali sosok Sony bukan sebagai bayangan jalanan, melainkan sebagai manusia dengan pola dan karakter. Ia tahu jam berapa Sony biasanya muncul. Ia tahu posisi berdirinya. Bahkan ia mulai hafal ekspresi wajah Sony, tenang, fokus, dan tanpa keluhan. Ada hari-hari ketika hujan turun deras. Di saat pengendara lain menutup kaca rapat-rapat, Sony tetap berdiri, bajunya basah, rambutnya menempel di dahi. Ia tetap mengangkat tangan, tetap menunggu izin. Jika ditolak, ia mundur dengan sopan. Ada juga hari ketika panas begitu menyengat. Keringat menetes dari dagunya. Bajunya basah oleh keringat sendiri. Namun Sony tetap bekerja dengan ketelitian yang sama, seolah rasa lelah tidak pernah punya tempat di tubuhnya. Bapak Widodo melihat semuanya. Ia melihat bagaimana Sony tidak pernah memukul kaca mobil untuk memaksa. Tidak pernah mengetuk dengan kasar. Tidak pernah memaki saat ditolak. Di tengah kerasnya jalanan, sikap itu terasa langka. Seringkali, setelah kaca selesai dibersihkan dan mobil melaju, Bapak Widodo masih menoleh melalui spion. Ia melihat Sony kembali ke tepi jalan, memeras lap kainnya, lalu menunggu lampu merah berikutnya dengan sabar. Tanpa sadar, hati Bapak Widodo mulai terusik. Ia adalah pria yang telah lama berkecimpung di dunia kerja, dunia yang keras dan penuh kepura-puraan. Ia terbiasa melihat orang bekerja demi pujian, demi jabatan, demi kepentingan pribadi. Namun di persimpangan itu, ia melihat sesuatu yang berbeda, kerja keras yang lahir dari kebutuhan,
namun dijalani dengan martabat. Sementara itu, Sony tetap hidup dalam dunianya sendiri. Setiap sore, setelah matahari mulai condong ke barat, ia menghitung uang receh dan lembaran kecil yang ia kumpulkan hari itu. Kadang cukup untuk makan, kadang hanya cukup untuk bertahan. Namun ia tak pernah mengeluh pada siapapun. Tidak ada tempat untuk mengeluh. Ia tahu, selama tangannya masih bisa bergerak, selama kakinya masih bisa berdiri, ia akan terus bekerja di persimpangan itu. Hari-hari berlalu begitu saja. Tak ada perubahan yang berarti bagi Sony. Namun bagi Bapak Widodo, 2 bulan itu bukan waktu yang singkat. Setiap pagi, ia mulai menunggu momen itu. Momen ketika mobilnya berhenti dan Sony muncul dari sisi jalan. Ia bahkan sempat bertanya dalam hati, bagaimana jika suatu hari pemuda itu tidak ada? Pertanyaan itu mengejutkan dirinya sendiri. Ia mulai menyadari bahwa ia bukan lagi sekadar pengendara yang kebetulan lewat. Ia telah menjadi saksi diam dari ketekunan seorang pemuda miskin yang bahkan tidak tahu bahwa dirinya sedang diperhatikan. Sony tidak pernah tahu bahwa setiap lap kaca yang ia bersihkan sedang membangun kesan. Ia tidak pernah tahu bahwa setiap anggukan sopannya sedang menanamkan keyakinan. Ia tidak pernah tahu bahwa 2 bulan ketekunan itu perlahan membuka pintu yang tak pernah ia bayangkan. Di persimpangan itu, hidup berjalan seperti biasa. Lampu merah menyala. Lampu hijau berganti. Namun di balik rutinitas yang tampak sama, takdir sedang menyiapkan titik balik. Dan Sony, pemuda lusuh yang hanya ingin bekerja jujur, tetap berdiri di tempatnya, tanpa sadar bahwa langkah kecilnya setiap hari sedang diperhitungkan oleh seseorang yang kelak akan mengubah jalan hidupnya. Hari itu, di persimpangan yang sama, lampu hijau akhirnya menyala. Sony melangkah mundur setelah menyelesaikan pekerjaannya. Ia menunduk kecil sebagai tanda terima kasih, lalu berbalik menuju tepi jalan. Namun sebelum mobil itu melaju, jendela depan terbuka perlahan. Sony terkejut ketika sebuah tangan menyodorkan selembar kartu nama. Ia menerimanya dengan refleks, dengan senyum polos yang sudah menjadi kebiasaannya. Tak ada pertanyaan. Tak ada rasa curiga. Ia hanya menatap wajah pria parubaya itu sekilas, wajah yang selalu tersenyum ramah setiap kali mereka bertemu. Mobil itu pun melaju, meninggalkan Sony berdiri mematung sesaat. Di tangannya, kartu nama itu terasa asing. Tipis, rapi, dan berbeda dari apapun yang pernah ia pegang. Sony menurunkan pandangannya, membaca tulisan kecil di sana. Ia tidak terlalu memahami jabatan yang tertera. Yang ia tangkap hanyalah alamat. Ia melipat kartu itu dengan hati-hati, menyimpannya di saku celana yang sudah mulai robek. Sepanjang hari itu, pikirannya beberapa kali kembali pada kartu tersebut. Namun ia tak berani berharap terlalu tinggi. Ia sudah terlalu sering dikecewakan oleh harapan. Malam itu, di tempat tinggalnya yang sempit dan sederhana, Sony mengeluarkan kembali kartu nama itu. Ia menatapnya lama, seolah takut huruf-huruf itu menghilang jika ia berkedip terlalu lama. Ia tidak tahu apa maksud kartu itu. Ia hanya tahu, alamatnya nyata. Dan keesokan harinya, setelah menimbang dengan ragu dan harap, Sony memutuskan untuk datang. Pagi itu, Sony mengenakan pakaian terbaik yang ia punya, kaos lusuh yang sudah dicuci bersih dan celana yang warnanya telah pudar. Sandal usangnya tetap ia kenakan. Tak ada sepatu. Tak ada tas. Hanya tubuh kurus dan tekad yang bergetar. Saat ia tiba di depan sebuah gedung tinggi dan megah, langkahnya terhenti. Itulah alamat yang tertera di kartu nama. Bangunan itu menjulang dengan dinding kaca berkilau, pintu masuk lebar, dan penjaga keamanan berdiri tegap di sisi pintu. Mobil-mobil mewah keluar masuk dengan tertib. Orang-orang berpakaian rapi berlalu lalang dengan langkah cepat dan percaya diri. Sony menelan ludah. Ia menatap pakaiannya sendiri, lalu kembali menatap gedung itu. Perasaan kecil mulai merayap di dadanya. Namun ia menguatkan diri. Ia datang bukan untuk meminta-minta. Ia datang karena diundang, meski tanpa tahu oleh siapa. Dengan langkah gugup, Sony memasuki lobi. Udara sejuk langsung menyambutnya. Lantai mengkilap memantulkan bayangan tubuhnya yang tampak kontras dengan kemewahan sekeliling. Beberapa pasang mata meliriknya, ada yang heran, ada yang terganggu, ada pula yang terang-terangan meremehkan. Sony berdiri kaku di tengah lobi, bingung harus berbuat apa. Saat itulah seorang wanita muda melangkah mendekatinya. Ia mengenakan setelan hitam rapi,
Rambut hitamnya sedikit bergelombang jatuh di bahu, dan sepatu high heels yang berbunyi nyaring setiap kali melangkah. Wajahnya cantik, namun sorot matanya dingin. Namanya Maya, sekretaris kantor itu. Maya menatap Sony dari ujung kepala hingga kaki. Tatapan itu bukan tatapan ingin membantu, melainkan tatapan menghakimi. "Mas," katanya dengan nada datar namun tajam, "ada keperluan apa?" Sony menelan ludah, lalu menjawab dengan suara pelan dan gugup. Ia menjelaskan bahwa ia datang karena diberi sebuah kartu nama. Bahwa ia hanya mengikuti alamat yang tertulis di sana. Namun Maya tidak langsung menanggapi. Bibirnya justru melengkung membentuk senyum tipis. Senyum sinis. Ia menertawakan pakaian Sony. Menertawakan sandalnya. Menertawakan keberadaannya di tempat itu. "Mas sadar ini kantor apa?" ucap Maya dengan nada merendahkan. "Bukan tempat sembarangan orang bisa masuk." Sony menunduk. Wajahnya memerah. Ia merasa seluruh lobi menatapnya. Ia mencoba menjelaskan lagi, namun Maya memotong pembicaraannya. Ia menganggap penjelasan itu sebagai alasan murahan. Dalam pikirannya, pemuda lusuh di depannya hanyalah orang yang ingin mencari kesempatan masuk untuk meminta belas kasihan. Setiap kata Maya menusuk harga diri Sony. Namun ia tetap berdiri. Tetap mencoba menjelaskan dengan sopan. Baginya, ini adalah satu-satunya kesempatan yang ia punya. Meski ia belum tahu untuk apa. Namun Maya sudah mengambil kesimpulannya sendiri. Tatapannya makin dingin. Nada suaranya makin tinggi. Di tengah lobi mewah itu, Sony berdiri sendirian, terkecil, terlemah, dan paling tidak dianggap pantas. Ia tidak tahu bahwa langkah kecilnya hari itu akan membawanya ke ujian terberat. Ia tidak tahu bahwa kartu nama di tangannya bukan hanya pembuka harapan, tetapi juga pintu menuju penghinaan. Namun satu hal pasti, Sony telah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Dan di balik dinding kaca gedung itu, takdir kembali bergerak, bersiap memperlihatkan wajah aslinya. Sony berdiri kaku di tengah lobi yang luas dan dingin. Pendingin ruangan membuat kulitnya meremang, bukan karena suhu, melainkan karena rasa asing yang menekan dadanya. Di hadapannya, Maya berdiri dengan tangan terlipat di dada, menatapnya seolah ia adalah noda yang tak seharusnya ada di tempat itu. Dengan suara yang bergetar, Sony kembali menjelaskan maksud kedatangannya. Ia berkata bahwa ia datang karena diberi sebuah kartu nama. Bahwa ia hanya mengikuti alamat yang tertulis di sana. Namun kalimatnya terhenti di tengah-tengah. Saat ia menyadari sesuatu yang membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Ia lupa. Sony lupa menanyakan nama pria paruhbaya yang memberinya kartu itu. Dan malangnya lagi, ketika tangannya meraba saku celana, tempat ia menyimpan kartu tersebut semalam, yang ia temukan hanyalah kain kosong. Kartu itu hilang. Entah terjatuh di jalan, entah terselip dan terbuang tanpa ia sadari. Wajah Sony memucat. Dengan suara lirih, ia mengakui bahwa kartu itu tidak lagi ada padanya. Ia mencoba menjelaskan bahwa ia masih mengingat alamatnya dengan jelas, itulah sebabnya ia bisa sampai ke kantor ini. Ia berbicara pelan, hati-hati, takut salah ucap. Namun setiap kata yang keluar dari mulutnya justru terdengar seperti hiburan bagi Maya. Bibir Maya terangkat, membentuk senyum sinis yang tajam. Senyum yang bukan sekadar meremehkan, tetapi juga penuh ejekan. "Jadi," ucapnya perlahan, menekankan tiap kata, "kamu datang ke kantor sebesar ini tanpa kartu nama, tanpa tahu siapa yang memanggilmu, dan berharap kami percaya begitu saja." Nada suaranya dingin, menusuk. Sony menunduk. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Semua yang ia katakan adalah kebenaran. Namun di hadapan wanita itu, kebenaran terasa seperti kebohongan murahan. Maya menggeleng pelan, seolah sudah memastikan dugaannya sejak awal. "Alasan klasik," katanya sambil mendengus. "Setiap hari selalu ada saja orang seperti kamu." Ia melangkah mendekat. Bunyi sepatu high heels-nya menggema di lantai marmer, terasa seperti palu yang menghantam kepercayaan diri Sony. Tatapan Maya berubah semakin tajam. Wajahnya kini benar-benar menunjukkan keangkuhan dan rasa jijik yang tak lagi ia sembunyikan. Tanpa peringatan, Maya mendorong dada Sony dengan keras. Tubuh Sony yang kurus tak mampu menahan dorongan itu. Ia terhuyung, lalu jatuh terduduk di lantai lobi yang mengkilap. Suara benturan tubuhnya terdengar jelas. Lep kain yang ia bawa terlepas dari tangannya. Sekejap, waktu terasa berhenti.
Beberapa orang di lobi menoleh. Ada yang terkejut, ada yang hanya melirik lalu berpaling, memilih tidak ikut campur. Tak satu pun yang bergerak menolong. Sonny mencoba bangkit, namun sebelum ia sempat berdiri, suara Maya kembali menghantamnya. Kali ini jauh lebih keras, penuh amarah dan penghinaan. Dasar kamu gembel, dekil, kotor. Suara Maya meninggi, menggema di lobi. Untuk apa kamu datang ke kantor ini? Siapa yang memberi kamu izin masuk ke sini? Ia menunjuk Sonny dengan jari gemetar oleh emosi. Siapa yang berani memerintahkan gembel seperti kamu masuk ke lobi kantor ini? Kata-kata itu menghujam tanpa ampun. Kamu tidak pantas. Kamu tidak layak berada di sini. Sonny menunduk dalam-dalam. Dadanya sesak. Tenggorokannya terasa terkunci. Ia ingin membela diri, ingin berkata bahwa ia tidak berniat membuat masalah, bahwa ia hanya datang karena harapan kecil. Namun suaranya seakan menghilang. Harga dirinya remuk di depan umum. Maya tak berhenti di situ. Dengan gerakan kasar, ia memanggil petugas keamanan. "Satpam!" teriaknya. "Usir orang ini. Dia mau bikin kegaduhan di kantor." Dua petugas keamanan segera mendekat. Tanpa bertanya panjang lebar, mereka langsung memegang lengan Sonny. Cengkeraman mereka kuat. Terlalu kuat untuk tubuh kurus yang tak melakukan perlawanan. Sonny tidak melawan. Ia hanya menunduk. Menerima perlakuan itu dalam diam. Ia diseret menuju pintu keluar. Langkah kakinya terseret di lantai. Setiap langkah terasa berat, bukan karena fisik, tetapi karena rasa malu yang membakar dadanya. Di belakang mereka, Maya berjalan mengikuti sambil terus melontarkan hinaan. "Sudah ketahuan mau minta-minta saja. Masih berani masuk ke sini," katanya dengan nada meremehkan. "Orang-orang seperti kamu itu seharusnya tahu diri." Kata pengemis kembali dilontarkan, seolah itu cap yang pantas ditempelkan di tubuh Sonny. Sonny mendengar semuanya. Namun ia memilih diam. Di depan pintu kaca kantor yang besar itu, tubuh Sonny nyaris terlempar keluar. Dua petugas keamanan bersiap mendorongnya lebih jauh, seolah ingin memastikan ia benar-benar pergi dan tak kembali. Di saat itulah, di puncak kehinaan dan ketidakadilan, takdir bersiap memperlihatkan wajah aslinya. Dan Sonny, pemuda yang hanya ingin bekerja jujur, berada di titik terendah hidupnya, tanpa tahu bahwa beberapa detik lagi, segalanya akan berubah. Pintu kaca kantor itu hampir tertutup kembali ketika sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan gedung. Suara mesinnya terdengar tegas, berbeda dari kendaraan lain yang lalu lalang. Mobil itu berhenti perlahan. Seolah pengemudinya telah melihat sesuatu yang membuatnya tak bisa melanjutkan perjalanan. Pintu mobil terbuka. Seorang pria parubaya turun dengan langkah cepat. Wajahnya yang biasanya tenang kini berubah. Rahangnya mengeras. Sorot matanya dipenuhi amarah yang tertahan. Bapak Widodo berdiri tegak di depan kantor yang ia kenal dengan sangat baik. Kantor yang hari ini justru memperlihatkan wajah terburuknya. Dari jarak beberapa meter, matanya langsung menangkap satu pemandangan yang membuat dadanya bergetar. Sonny. Pemuda lusuh itu sedang diseret oleh dua petugas keamanan menuju pintu keluar. Tubuhnya condong ke depan, kepalanya tertunduk, lep kainnya tergeletak di lantai, dan wajahnya dipenuhi kelelahan serta kehinaan yang belum sempat ia pahami. Bapak Widodo terpaku sesaat. Namun hanya sesaat. Amarahnya meledak. Dengan suara lantang yang menggema di depan lobi, ia berteriak. "Hentikan! Lepaskan dia sekarang!" Suara itu tegas. Berwibawa. Tidak memberi ruang untuk diabaikan. Dua petugas keamanan tersentak. Mereka berhenti seketika, tangan mereka masih mencengkeram lengan Sonny. Orang-orang di sekitar ikut terdiam. Suasana yang semula penuh hinaan berubah menjadi tegang. Bapak Widodo melangkah mendekat dengan cepat. Setiap langkahnya berat, penuh tekanan emosi. Matanya tak lepas dari Sonny. "Lepaskan," ulangnya, kali ini dengan nada lebih rendah namun jauh lebih berbahaya. Tanpa menunggu perintah lagi, kedua petugas keamanan itu segera melepaskan pegangan mereka. Sonny hampir terjatuh, namun berhasil menahan diri dengan berpegangan pada pintu kaca. Sonny mengangkat wajahnya perlahan. Dan di sanalah ia melihat wajah pria yang tak asing. Wajah yang selama 2 bulan terakhir selalu ia sapa dengan anggukan di lampu merah. Namun sebelum Sonny sempat berkata apapun, suara Maya memecah keheningan.
Dengan langkah cepat dan wajah penuh kepanikan yang ia tutupi dengan kesombongan, Maya maju ke depan. Ia mencoba tersenyum kaku, lalu berbicara dengan nada membela diri. "Pak, pemuda ini, dia pengemis," kata Maya cepat. Dia mencoba masuk ke kantor tanpa izin dan membuat kegaduhan. "Kami hanya menjalankan prosedur." Nada suaranya dibuat seolah-olah ia sedang melakukan tugas mulia. Namun Bapak Widodo tidak menoleh padanya. Pandangannya tetap tertuju pada Sony. Pada pemuda yang kini berdiri kaku, bingung, dan jelas terluka, bukan secara fisik, melainkan harga diri. Maya kembali bicara. Suaranya mulai meninggi. "Orang seperti ini tidak pantas berada di lobi, Pak. Dia." Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Bapak Widodo mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Maya diam. Lalu, dengan gerakan cepat, ia menoleh dan menatap Maya langsung ke mata. Tatapan itu membuat Maya terdiam. Tidak ada senyum. Tidak ada kehangatan. Hanya ketegasan yang dingin. Dengan suara berat dan jelas, Bapak Widodo berkata, "Pemuda ini datang ke sini karena saya yang memanggilnya." Kalimat itu jatuh seperti petir. Sekejap, wajah Maya memucat. Bibirnya bergetar. Matanya membelalak, tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Apa?" Desisnya hampir tak terdengar. Orang-orang di sekitar mulai saling melirik. Suasana berubah total. Yang tadinya terlihat seperti pengusiran pengemis, kini menjelma menjadi kesalahan fatal. Bapak Widodo melangkah satu langkah mendekat ke arah Maya. Suaranya kini lebih rendah, namun justru semakin mengintimidasi. "Saya yang memberinya kartu nama," lanjutnya. "Saya yang meminta dia datang ke kantor ini." Maya mundur setengah langkah tanpa sadar. Bapak Widodo menghela napas dalam, lalu menatap Maya dengan tajam. "Dan sebelum kamu bicara lagi," katanya tegas, "ingat satu hal." Ia berhenti sejenak, memastikan setiap kata didengar jelas. "Kalau kamu masih ingin tetap menjadi sekretaris saya, kamu diam." Kata-kata itu menghantam Maya lebih keras dari apapun. Seluruh keangkuhannya runtuh dalam sekejap. Wajahnya menunduk. Bahu yang tadi tegak kini merosot. Tak ada lagi kata-kata. Tak ada lagi pembelaan. Bapak Widodo kemudian menoleh ke arah petugas keamanan. "Lain kali, tanyakan dulu sebelum bertindak," ucapnya singkat namun tajam. Kedua petugas itu mengangguk cepat. Wajah mereka tegang. Lalu, untuk pertama kalinya sejak turun dari mobil, Bapak Widodo menatap Sony dengan penuh perhatian. Tak ada kemarahan di sana. Yang ada hanyalah kepedulian. Sony berdiri terpaku. Dadanya naik turun. Ia masih tak sepenuhnya memahami apa yang baru saja terjadi. Dunia seolah berputar terlalu cepat baginya. Bapak Widodo melangkah mendekat dan berkata dengan nada lembut, "Maafkan saya." Kata itu membuat Sony tercekat. Di hadapan semua orang, seorang pria berwibawa meminta maaf kepadanya. Pemuda lusuh yang beberapa menit lalu dihina dan diseret keluar. Di lobi mewah itu, kebenaran akhirnya terbuka. Topeng jatuh. Dan keadilan, meski terlambat, akhirnya berdiri. Namun bagi Sony, ini belum akhir. Ini baru awal dari perubahan yang tak pernah ia bayangkan. Pintu ruangan itu tertutup perlahan. Suasana di dalam jauh berbeda dari lobi yang penuh tatapan dan bisik-bisik. Di ruangan luas dengan dinding kaca dan meja kerja besar itu, udara terasa lebih tenang, seolah dunia luar sengaja ditinggalkan di balik pintu. Bapak Widodo berjalan menuju kursinya, lalu menoleh ke arah Sony yang masih berdiri kaku di dekat pintu. "Duduklah," katanya dengan nada lembut, berbeda jauh dari suara tegas yang beberapa menit lalu menggema di lobi. Sony tersentak kecil. Ia mengangguk cepat, lalu duduk di tepi kursi dengan tubuh sedikit membungkuk. Tangannya saling menggenggam di pangkuan. Ia masih belum sepenuhnya pulih dari kejadian barusan. Dadanya naik turun, dan pikirannya berputar mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Bapak Widodo duduk di seberangnya. Ia memperhatikan Sony sejenak. Pemuda kurus dengan pakaian sederhana, wajah yang masih menyimpan bekas lelah, namun mata yang jujur dan polos. Dengan menarik napas perlahan, Bapak Widodo mulai berbicara. "Selama 2 bulan terakhir," ucapnya pelan, "setiap pagi saya melewati persimpangan yang sama." Sony mengangkat wajahnya sedikit, bingung. "Dan setiap pagi pula," lanjut Bapak Widodo, "ada seorang pemuda yang selalu berdiri di sana,
membersihkan kaca mobil dengan penuh kesungguhan. Sony terdiam. Ia mulai menebak arah pembicaraan itu, namun tak berani memastikan. Bapak Widodo menatapnya langsung. Pemuda itu kamu, Sony? Sony menelan ludah. Kaca mobil yang kamu bersihkan setiap pagi, kata Bapak Widodo sambil tersenyum kecil, adalah kaca mobil saya. Kalimat itu membuat dunia Sony seakan berhenti berputar. Ia terdiam lama. Matanya membesar, lalu perlahan berkaca-kaca. Semua potongan ingatan tentang mobil yang sama, anggukan yang sama, senyum yang sama, tiba-tiba menyatu dalam benaknya. Selama itu, suara Sony bergetar. Bapak Widodo mengangguk. Saya melihat caramu bekerja, katanya. Saya melihat bagaimana kamu selalu meminta izin. Bagaimana kamu tidak pernah memaksa. Bagaimana kamu bekerja dengan sungguh-sungguh meski panas atau hujan. Ia berhenti sejenak, suaranya sedikit tertahan. Dan yang paling penting, lanjutnya, saya melihat kejujuran. Sony menunduk. Dadanya sesak. Selama ini, ia bekerja tanpa tahu bahwa ada seseorang yang benar-benar memperhatikannya. Bapak Widodo menyandarkan punggungnya ke kursi. Dunia kerja itu keras, Sony, katanya. Banyak orang ingin hasil besar dengan usaha kecil. Tapi kamu bekerja keras tanpa pernah menuntut apapun. Ia tersenyum hangat. Itu langka. Sony menggigit bibirnya, menahan emosi yang mulai naik. Ia ingin bicara, ingin mengucapkan terima kasih. Namun suaranya tertahan di tenggorokan. Lalu Bapak Widodo melanjutkan dengan nada yang lebih serius. Saya tidak ingin kebaikan dan ketekunanmu berhenti di lampu merah, katanya. Saya ingin kamu punya kesempatan yang lebih baik. Sony mengangkat wajahnya dengan mata penuh tanya. Bapak Widodo membuka laci mejanya, lalu menutupnya kembali tanpa mengeluarkan apapun. Saya ingin kamu bekerja di kantor ini, ucapnya tegas namun lembut. Sebagai office boy, khusus di bagian pembersih kaca gedung. Jantung Sony berdegup kencang. Dengan gaji tetap, lanjut Bapak Widodo, jauh lebih layak dari apa yang selama ini kamu dapatkan di jalan. Sony terdiam. Wajahnya pucat, lalu perlahan memerah. Matanya tak lagi mampu menahan air mata yang menggenang. Ia tidak pernah bermimpi sejauh itu. Ia hanya ingin bertahan hidup. Ia tidak pernah meminta lebih. Namun kini, kesempatan itu datang dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Saya. Sony mencoba bicara, namun suaranya pecah. Bapak Widodo tersenyum penuh pengertian. Ia menunggu, memberi ruang bagi Sony untuk menenangkan diri. Akhirnya, dengan suara gemetar, Sony berkata, saya tidak tahu harus berkata apa, Pak. Bapak Widodo mengangguk pelan. Tidak perlu banyak kata, katanya. Ia berdiri, lalu mengulurkan tangannya ke arah Sony. Selamat datang, ucapnya. Mari kita bekerja bersama. Sony berdiri dengan tubuh bergetar. Ia menatap tangan itu sejenak. Tangan yang bersih, rapi, dan penuh wibawa. Lalu menyambutnya dengan kedua tangannya sendiri yang kasar oleh kerja keras. Saat tangan mereka bersalaman, air mata Sony akhirnya jatuh. Bukan air mata sedih, melainkan air mata syukur. Di dalam ruangan itu, dua manusia dari latar belakang berbeda bertemu dalam satu titik. Penghargaan terhadap kerja keras. Sony mengusap wajahnya pelan, berusaha tersenyum meski matanya basah. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa dilihat, bukan sebagai gembel, bukan sebagai pengganggu, tetapi sebagai manusia yang punya nilai. Di luar gedung, lalu lintas kota Surabaya tetap berjalan seperti biasa. Lampu merah tetap menyala dan berganti hijau. Namun bagi Sony, persimpangan itu kini tinggal kenangan. Di sanalah ia pernah berdiri sebagai orang kecil. Di sanalah ia belajar arti ketekunan. Dan hari ini, ia melangkah masuk ke dunia baru, bukan sebagai bayangan di pinggir jalan, tetapi sebagai manusia yang dihargai.